Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Putri dengan NIM 2030306006 dari jurusan Psikologi Islam. Kali ini saya akan membahas tentang materi penyelenggaraan jenazah. Poin pertama dari materi penyelenggaraan jenazah ini ialah membesuk orang sakit. Jika seorang muslim mendengar saudaranya sedang sakit, maka ia harus yang pertama menguasai mentalnya, yang kedua memakai pakaian yang sederhana sesuai dengan situasi dan kondisi, yang ketiga waktu diatur sesuai dengan jam tamu, yang keempat harap bisa mendoakan orang yang sedang sakit. Doa untuk orang sakit untuk laki-laki yaitu syafakallahu anna maradika innallaha ma'as-sabirin. Sedangkan untuk perempuan syafakillahu anna maradiki innallaha ma'as-sabirin. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bila sudah jelas orang yang sakit itu dia meninggal, maka kita membaca istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, menutup matanya jika matanya itu tidak tertutup sambil berdoa, melipat tangannya ke dada, menutup mulutnya rapat-rapat, bila perlu diikat. Selanjutnya menghadapkan ke arah kiblat dan menutup dengan kain bersih, memberitahukan kepada keluarga, karib kerabat, serta kaum muslimin tentang kematian ini. Selanjutnya menyuruh keluarga supaya bersabar, menyuruh keluarga berdoa, melarang keluarga meratapi jenazah, menyuruh keluarga membayar hutangnya, dan menganjurkan kepadanya supaya cepat dimakamkan. Doa menutup mata mayat yaitu Bismillahi wa ala millati rasulillahi subhanallah Allahumma yassirli alaihi amrahu wa sahil alaihi ma ba'dahu wa ashidhu bilqa'i kawaj'al ma kharaja ilaihi khairan min kharaja anhu. Selanjutnya takziah. Adab bertakziah yang pertama yaitu tujuan takziah adalah menghibur dan meringankan beban pemikiran keluarga. Selanjutnya mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah duka. Selanjutnya mengambil tempat duduk yang telah disediakan dan seorang yang ahli memberi tausiah agar bersabar dan merelakan kepergiannya. Selanjutnya bertemu dengan keluarga si mayat sambil berdoa Allahumma gfir laha untuk laki-laki, untuk perempuan, dan Allahumma gfir lahu untuk laki-laki. Jangan bergurau yang tidak baik, ikut menyolatkan jenazah. Sewaktu akan pulang harus minta izin terlebih dahulu ke keluarga dan mengucapkan salam. Selanjutnya penyelenggaraan jenazah. Yang pertama kita memandikan terlebih dahulu, yang kedua mengepani dan membungkus, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan atau memakamkan. Kain kapan jenazah. Warna kain kapan yang terbaik adalah warna putih, sekurang-kurangnya 1 lapis, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Sebanyak-banyaknya jenazah perempuan sebanyak-banyaknya 5 lapis yang terdiri dari yang pertama selendang atau mukena, yang kedua baju, yang ketiga sarung, yang keempat 2 lapis pembalut. Dan untuk jenazah laki-laki 3 lapis tanpa baju dan sorban. Jika ingin pakai baju maka bikin baju gamis. Siapkan tali pengikat sebanyak 5 utas dan diambilkan dari pinggir kain kapan. Siapkan kapas secukupnya, digunakan untuk menutup lubang dan rongga telapak tangan, telapak kaki, lipatan-lipatan, terus telinga, hidung, mata, mulut, ketiak, dubur, dan kubur, serta sedikit untuk kubur di bagian kanan jenazah. Selanjutnya doa sewaktu merobek atau menggunting kain kapan. Bismillahi wa ala millati rasulillahi Allahumma ja'li hazal maiti lihazil maitati untuk perempuan, takfinahu untuk laki-laki, takfinaha untuk perempuan, birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutan doanya Allahumma ja'al libasahu untuk laki-laki, libasaha untuk perempuan, anil karimi wa adkhilhu untuk laki-laki, wa adkhilha untuk perempuan, al jannata ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutan doanya Allahumma ja'al hazas taubalahu untuk laki-laki, laha untuk perempuan, rahmatan wa hifzatan wa karamatan wa nuran wa hijaban masturan birahmatika ya arhamar rahimin.
Selanjutnya, memandikan jenazah. Mayat atau jenazah yang harus dimandikan adalah yang pertama jenazah orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, tidak mati syahid, yang selanjutnya tubuhnya masih ada walaupun sedikit. Sekarang kita masuk kepada penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, memandikan, kedua mengepandi atau membungkus, ketiga menyolatkan, dan keempat menguburkan atau memakamkan. Pertama, kita akan memandikan jenazah. Di sini telah diletakkan jenazah di tempat pemandian. Pertama, jika jenazah orang Islam laki-laki dan perempuan dan tidak mayat syahid, tubuhnya masih ada walaupun sedikit. Persiapan untuk memandikan. Yang pertama, tempat mandi sebaiknya ditinggikan seperti di atas keranda atau ranjang. Ini kita telah menyiapkan ranjang atau keranda kita. Selanjutnya, persiapkan air secukupnya. Air itu sebaiknya diberikan harum-haruman. Dan di sini kita sudah ada air dan kita memberi harum-haruman ke dalam air yang akan kita siramkan kepada mayat kita. Selanjutnya, memandikan jenazah ada dua cara. Yang pertama cara sederhana, yang kedua ada cara yang lebih sempurna. Jika cara sederhana itu menyampaikan air ke sekujur tubuh jenazah disertai dengan niat mandi setelah dihilangkan najis dan kotoran yang menghalangi sampainya air ke kulit jenazah. Sedangkan cara yang lebih sempurna yaitu tempat mandi di ranjang atau keranda dan tersisir dari orang banyak. Di sini kita telah ada keranda atau keranjangnya. Selanjutnya tersisir dari orang banyak. Di sini tidak ada orang ramai. Selanjutnya pakai pakaian mandi yang agak longgar. Ini sekarang kita telah menutupi bagian tubuh dari si mayit, dan air yang akan kita digunakan adalah air yang suci, bersih, dan dicampur dengan harum-haruman. Air yang suci dan bersih itu air yang dapat kita gunakan untuk berwudu atau bersuci sebelum kita beribadah. Selanjutnya persiapan kain perca sebanyak 7 lembar atau 7 potong. Selanjutnya, sekarang ini kita akan memandikan mayat perempuan. Yang berhak memandikan mayat perempuan yaitu suaminya dan anak-anaknya, kerabat dan orang yang memimpin. Sebaiknya kita memandikan mayat ini memakai sarung tangan bila perlu, dan selanjutnya siapkan sabun mandi secukupnya. Di sini kita telah menyiapkan sabun mandi. Selanjutnya kita berniat untuk memandikan mayat tersebut. Untuk jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla li hazihil maitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Dan sebelum mandi sunat diwudukan lebih dahulu dengan niat wudu untuk jenazah. Niat wudu untuk jenazah yaitu nawaitul wudu'a li hadzal maiti untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan li hazihil maitati sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukan jenazah ini sunat karena Allah lillahi ta'ala. Selanjutnya, kita mulailah memandikan dari bagian kanan. Ini bagian kanan, kita memandikan, kita menyiram bagian kanan terlebih dahulu, baru kita menyiram bagian kiri. Kita memulai memandikan jenazah dari bagian kanan. Kita menyiram bagian kanan jenazah terlebih dahulu. Seperti ini. Kita menyiram. Nah, setelah itu, kita membuang segala kotoran yang menghalangi air ke sekujur tubuh jenazah. Dan selanjutnya kita bersihkan seluruh anggota badan jenazah, kemaluannya, dubur, mulut, mata, telinga, hidung, gigi, kuku, dan bagian bawahnya dengan kain yang telah kita sediakan tadi. Jadi kita bersihkan segala bagian-bagian anggota tubuh badan jenazah tersebut. Nah, setelah kita bersihkan, selanjutnya kita tekan perutnya perlahan-lahan sampai keluar kotoran. Kita menekannya secara perlahan-lahan, tidak boleh terlalu keras. Dan selanjutnya langsung istinjakan dengan tangan kiri pakai pembalut dengan kain perca tadi. Seperti ini. Nah, kita memakai tangan kiri untuk mengistinjakan mayat tersebut. Nah, setelah selesai mandi, maka diwudukkan kembali, dan setelah diwudukkan, setelah itu siram dengan air bersih sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali. Kita siram sebanyak 3 kali.
Nah, setelah kita siram, terakhir kita siram dengan air kapur atau air harum-haruman. Baca doa sewaktu menyiram dengan siraman pertama. Allahumma gfir laha ya Allah. Untuk siraman kedua, Allahumma gfir laha ya Rahman, Allahumma gfir laha ya Rahim. Nah, seperti itu. Sedangkan siraman untuk air kapur kita sambil berdoa, Gufronaka ya Allah, Gufronaka ya Rahman, Gufronaka ya Rahim. Jadi seperti itu. Bila sudah siap mandi, dan maka dilap atau diseka dengan kain handuk. Kita menyeka dengan kain handuk. Nah, setelah kita seka dengan kain handuk, sekarang mayat kita ini adalah mayat perempuan, maka kita harus menjalin rambutnya 3 kali jalinan, 1 di ubun-ubun, 1 di kiri, dan 1 di kanan. Selanjutnya kita beri minyak harum kasturi atau minyak melati. Kita memberi harum-haruman. Selanjutnya diangkat perlahan-lahan ke tempat kapan sambil baca doa Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Bismillahi wa ala millati wa rasulillahi. Nah, sekarang kita memasang kain kapan. Pertama, kita letakkan tali pengikat sebanyak 5 utas, ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Kapan untuk pembalut dibentangkan dengan cara susun yang paling lebar paling bawah, 3 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Selanjutnya, bagi jenazah perempuan, letakkan mukena, baju, dan kain sarung di atas kain pembalut. Ini kain sarung. Nah, dan ini baju. Setelah kita meletakkan baju, mukena, dan kain sarung di atas kain pembalut, selanjutnya di sela-sela kain kapan dan baju diberi kapur barus dan harum-haruman. Selanjutnya mayat diletakkan di atas kain kapan yang terbentang. Selanjutnya kita meletakkan mayat kita tadi ke kain kapan yang telah kita sediakan. Nah, setelah itu dipasang kapas di bagian dubur. Kita pasang kapas bagian dubur, kemaluan, telinga, hidung, mulut, leher, dada, telapak tangan, dan kaki, sekurang-kurang pada rongga atau lubang. Selanjutnya dipasang sarung, baju, dan mukena yang telah kita sediakan tadi. Nah, dan jenazah dibalut dengan cara pertemuan pinggir kain pembalut lalu digulung ke depan kita dengan cara silang. Kita gulung. Dan diikat dengan tali yang 5 utas tadi di atas kepala, dada, pinggul, lutut, dan kaki. Sekarang kita ikat. Setelah kita membungkus mayat dengan seperti ini, selanjutnya kita letakkan ke atas keranda atau usungan yang sudah disiapkan dan dialas dengan kasur atau tikar dan ditutup dengan kain yang biasa digunakan yang bertuliskan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kita masuk kepada penyolatan jenazah. Usolli ala hazihil maitati arba'at takbiratin farda kifayati ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzullaha wa wasi' madkhallaha wa rasilha bil ma'i was-salji wal baradi wa naqiha minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad dannas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha min fitnatil qabri wa azaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita masuk kepada yaitu mendoakan jenazah dan kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzullaha wa wasi' madkhallaha warsilha bil ma'i was-salji wal barad wa naqiha minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad dannas wa badilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha min fitnatil qabri wa azaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita menguburkan jenazah. Sifat kuburan ini panjang dan lebarnya disesuaikan dengan ukuran jenazah yang akan dikuburkan. Selanjutnya dalamnya setinggi orang tegak ditambah dengan sejengkal sehingga tidak tercium baunya dari luar dan tidak bisa dibongkar oleh binatang buas. Selanjutnya lahat digali di arah bagian kiblat sehingga apabila jenazah dimasukkan dan ditutup dengan papan sehingga berbentuk atau terlihat seperti atap rumah. Selanjutnya proses penguburan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses penguburan ini ialah yang pertama, jenazah segera dibawa ke kuburan. Selanjutnya membawanya bersama-sama dengan mengelilingi usungan pembawaannya. Selanjutnya barisan pengantar pejalan kaki di kanan, kiri, dan di belakang. Dalam barisan pengantar harus tenang, jauhkan dari senda gurau. Selanjutnya dalam perjalanan menuju kuburan disunatkan berzikir atau baca ayat Al-Quran. Hendaklah kita berdiri ketika jenazah lewat. Sewaktu mengusung hendaklah didahulukan kedua kakinya. Sebelum dibawa hendaklah dimintakan maafnya kepada orang-orang atau kepada pelayat sekiranya ada kesalahan dan diselesaikan utangnya. Selanjutnya para pengantar hendaklah duduk lebih dulu sebelum jenazah diletakkan di tanah. Selanjutnya memasukkan mayat ke dalam kubur atau memasukkan mayat ke dalam kuburan. Disunatkan memasukkan jenazah ke dalam kuburan melalui bagian kaki kuburan, bukan bagian atas kuburan, tapi bagian kaki kuburan. Selanjutnya mayat diangkat perlahan-lahan sambil baca doa Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Selanjutnya kain dibentangkan di atas kuburan
Sewaktu memasukkan jenazah ke dalam kuburan, setelahnya lepaskan ikatan kain kapan tadi, dan di dalam lahat jenazah dimiringkan ke kanan agar menghadap ke arah kiblat, dan pertemuan pipi ini dengan tanah. Sunat hukumnya meletakkan 3 gumpalan tanah di bawah kepala, badan dan kakinya dengan doa kepalan 1 minha khalaqnakum, kepalan kedua fiha nu'lidukum, kepalan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Selanjutnya menimbun kuburan. Kuburan ditimbun sampai rata tanpa ada tersisa lubang-lubang yang akan menyebabkan masuknya binatang-binatang. Selanjutnya ditanam tumbuhan yang mudah tumbuh agar lebih padat, disiram dengan air dari kepala sampai ke kaki. Di atas diberi batu kerikil-kerikil dan mendoakan mayat di kuburan, mohon ampun dosa-dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala agar ada ketetapan hati dalam menjawab pertanyaan malaikat. Selanjutnya larangan di atas kuburan. Kita tidak boleh membangun di atas kuburan, kita tidak boleh duduk dan sholat di atas kuburan, tidak boleh menginjak atau melangkah di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan, pakai alas kaki ketika berjalan di sela-sela kuburan, meletakkan karangan bunga di atas kuburan. Itu larangan di atas kuburan. Itu tidak boleh dikerjakan di atas kuburan. Selanjutnya, kewajiban karib kerabat atau tetangga. Menolong urusan konsumsi keluarga yang kena musibah, sama seperti saling membantu. Selanjutnya membersihkan atau mengurus alat atau perabot rumah keluarga yang meninggal dunia dan menyambut tamu yang bertakziah. Selanjutnya bertakziah. Bertakziah ini mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah orang, mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Seorang alim memberi tausiah dengan kesabaran dan ketenangan, dan minta izin waktu turun atau pulang. Selanjutnya butir-butir yang dapat kita dapat dari tausiah ini yaitu membangkitkan kesabaran dan kesabaran yang tinggi dan bersikap tenang, jangan meratapi jenazah, jangan menyusahkan keluarga mayat, dan anjurkan menyelesaikan utang mayat, dan laksanakan wasiat mayat jika ada, misalnya kayak dia berwasiat sebelum dia meninggal, seperti itu. Sekian materi jenazah dari saya ucapkan terima kasih, maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.